مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang berkaitan dengan adab dan akhlak seorang penuntut ilmu. Kita semua baca sebuah kitab yang berjudul Allah Ilmi, perhiasan seorang penuntut ilmu, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Bakar bin Abdillah Al-Husaini rahimahullah ta'ala. Kita akan membahas perihal permasalahan tentang adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya, di mana ada beberapa pendahuluan yang ingin kita sebutkan di sini, yaitu tentang dua perkara. Pertama terkait sekelumit tentang cara memilih guru. Kemudian yang kedua, pentingnya ta'ati, duduk bersikup di hadapan seorang guru dan kesalahannya belajar secara otodidak. Di antara usul kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam pengambilan ilmu ini adalah dengan berguru. Ini merupakan prinsip yang disepakati oleh seluruh Ahlussunnah. Tidak ada yang menyelisih prinsip ini kecuali orang-orang yang menyimpang dari jalan Ahlussunnah. Maka berguru merupakan di antara usul prinsip dari Ahlussunnah untuk kemudian mengambil ilmu. Ilmu didapat dengan cara berguru. Dan tidak ada yang menyelisihinya. Ini disepakati oleh seluruh para ulama, bahkan boleh dikatakan bahwa ini merupakan ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdillah Al-Husaini. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang memang dia adalah orang yang menyelamnya, sehingga merupakan prinsip dasar pada asalnya bahwa yang namanya ilmu din ini didapat dengan cara duduk bermajelis ta'lim, duduk di majelis ilmu, mengambilnya langsung dari guru. Itu caranya, itu prinsip dasarnya begitu. Kita akan berbicara secara global terlebih dahulu. Kita tidak berbicara dalam lingkup Ahlussunnah, kita berbicara secara global terlebih dahulu. Berbicara tentang kaum muslimin pada umumnya, termasuk juga kita di dalamnya. Guru seperti apa yang kemudian layak untuk kita ambil ilmunya? Guru seperti apa yang kemudian layak untuk kita ambil ilmunya? Apakah setiap orang yang tampil di masjid-masjid kaum muslimin boleh kemudian kita duduk bersibuk mengambil ilmu darinya? Apakah boleh setiap orang yang berbicara tentang urusan din kemudian boleh kita ambil ilmunya? Apakah boleh setiap orang yang berbicara tentang urusan agama, yang dia memakai pakaian jubah misalkan atau imam misalkan, boleh untuk kita ambil ilmunya? Kita berbicara secara global terlebih dahulu. Maka di antara prinsip yang disepakati oleh para ulama dan juga Ahlussunnah wal Jamaah adalah seorang yang layak untuk diambil ilmunya yang pertama adalah seorang yang memang akidahnya lurus. Sehingga kita batasi terlebih dahulu, apakah setiap orang yang berbicara tentang urusan din boleh kita ambil ilmunya, boleh belajar kepadanya? Kita berbicara secara umum, maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Di awal kali belajar, maka kita berupaya untuk kira-kira melihat apa akidah yang kemudian dimiliki oleh seorang alim ini. Maka yang pertama, akidahnya harus lurus. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita berada di sebuah tempat, misalkan kita ingin belajar, kita ingin bermajelis ta'lim misalkan, dan kita tidak tahu lingkungan sekitar, kemudian di sana ada orang yang berbicara tentang agama, apakah orang ini layak berbicara agama? Apakah orang ini berhak untuk diambil ilmu atau tidak? Yang pertama, akidahnya harus lurus. Bagaimana cara kita tahu bahwa akidah seorang itu lurus? Kalau dia menyampaikan agama, ketika dia berbicara tentang agama, maka mengetahui bahwa akidah seorang alim, seorang yang akan kita ambil ilmunya ini lurus atau tidak, bisa dilihat dari beberapa cara atau bisa dilihat dari beberapa hal. Pertama,
kita bisa lihat dari pengakuannya. Dari pengakuannya. Kalau seorang mengatakan akidah saya fulani, saya tidak berada di atas Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini jelas ini orang tidak berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, saya berakidah Syiah, oh saya berakidah Khawarij, oh saya berakidah Mu'tazilah, misalkan. Oh, kaidah prinsip dalam menurut ilmu kami adalah mendahulukan akal dibandingkan nakal dibandingkan nas. Ini jelas. Berarti ini mereka berjalan tidak di atas jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Atau kita ketahui misalkan orang ini mencela para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mencela imam yang empat yang jelas-jelas berada di atas jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, mencela para sahabat Rasulullah SAW, mencela para tabi'in, para tabi'in yang mereka mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Maka yang jelas bahwasanya orang ini tidak berada di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mereka mendoakan rahmat untuk para ulama yang mengikuti jejak agama mereka. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa seorang ini yang menyampaikan ilmu din ini, dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ingat sekali lagi kita berbicara secara umum kaum muslimin, caranya adalah dengan pengakuan lisannya. Lihat, apa pengakuannya, apa akidahnya. Atau misalkan kemudian ada yang bertanya, apa akidahmu? Kemudian dia menjawab, saya akidahnya adalah fulani, saya akidahnya adalah khariji, saya akidahnya adalah syi'i. Maka orang semacam ini tinggalkan. Ini adalah orang yang tidak layak untuk diambil ilmunya. Kalau memang kita pernah belajar. Itu yang pertama, bisa dilihat dari pengakuannya. Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Kalau tidak memungkinkan bagaimana? Maka jawabannya bisa dilihat lulusan mananya. Karena biasanya tempat belajar itu, ya secara umum kita katakan, tempat belajar itu insya Allah sudah mentazkiyah seorang itu ketika dia keluar dari sebuah tempat pembelajaran tersebut yang memang dikenal sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya insya Allah dia pun Ahlussunnah wal Jamaah. Sekalipun nanti itu hukum asalnya, sekalipun nanti ternyata di tengah jalan terlihat penyimpangannya, ya baru kita kemudian tinggalkan setelah misalkan ada penjelasan hujannya. Maka kita bisa mengetahui bahwa seorang dai ini, seorang ustaz yang kita layak ambil ilmunya ini, dia berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa dilihat dari tak dulu tempat belajarnya di mana. Oh, ini pondok ini misalkan pondok Al-Imam Al-Bukhari Solo, pondok Al-Furqan Gresik dan sebagainya, dikenal bahwa mereka berada di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, ini lulusan sana. Oh, ya, insya Allah mereka pun berada di atas jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun setelah itu muncul misalkan penyimpangan, misalkan, yaitu nanti lainnya ceritanya. Oh, ini misalkan lulusan Universitas Islam Madinah, Muhammad ibn Saud Riyad misalkan dan sebagainya. Wah, ini jelas insya Allah mereka berada di atas jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena secara asal kurikulum yang diterapkan di sana adalah kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita bisa melihat akidah seorang yang layak diambil ilmunya atau tidak itu. Yang kedua, dilihat dari tempat belajarnya. Ini kalau memungkinkan. Ini hukum asalnya, kita berbicara hukum asal dulu. Kalau kemudian hari nampak penyelisihannya terhadap sunnah misalkan, setelah tegak hujah dan setelah paham argumentasinya dan dalilnya, ya maka ini kita tinggalkan. Sekalipun dia lulusan ini, lulusan itu dan sebagainya, sekalipun dia mengaku muridnya bulan-bulan yang kita tinggalkan kalau memang nampak perselisihannya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Kita berbicara hukum asalnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita bisa melihat ini sebagai indikasi, bukan pemastian, bukan. Bisa sebagai indikasi pegangan awal. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat lingkungan sekitarnya. Kalau tadi tamatannya, lulusan mana dia? Kalau memang kita ingin mencari tahu, ini akidahnya Ahlussunnah atau bukan ya? Lihat lulusan mana dia. Atau lihat apa pengakuannya. Atau kemudian lihat lingkungan sekitarnya. Apakah dia berada di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah dikenal di kalangan para dai, para duat Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Misalkan ditanya, apakah kenal dengan tokoh ini? Oh, ini tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal, tidak kenal. Oh, ada yang kenal misalkan. Insya Allah, tinggal kita lihat bagaimana menurutmu tentang seorang yang ini. Tentu bukan kita, tapi ini tugasnya para dai. Maka kita bisa mengetahui bahwa seorang itu berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai awal, bukan pemastian, yaitu dengan cara melihat lingkungannya, bersama siapa dia berada, siapa orang-orang yang ada di sekelilingnya, begitu. Setelah itu kemudian nampak penyelisihannya, maka nanti kita akan sikapi setelah itu. Kita ingin melihat awalnya dulu. Jadi ini cara untuk kemudian melihat
Apakah seorang yang kita ingin ambil ilmunya itu dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan? Tiga ini. Di antaranya, ya termasuk juga nanti pujian dari guru-gurunya, pengakuan dari guru-gurunya dan lain sebagainya. Baik, itu di antaranya yang dapat kita kemudian gunakan kalau kita berada di sebuah tempat atau misalkan kita tidak mengetahui sosok atau seorang alim yang memberikan ilmu ini. Bisa tinggal menerapkan tiga hal ini saja. Lihat. Tapi ini indikasi awal, bukan pemastian. Karena kita tidak bisa kemudian, oh kalau dia lulusan ini berarti pasti. Ya tidak juga. Karena nanti kita lihat. Kalau misalnya memang nampak perselisihannya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah, ya baru kita bersikap seperti. Baik. Maka guru yang layak untuk diambil ilmunya, seorang ustaz yang layak untuk diambil ilmunya, tidak setiap kemudian berbicara di masjid, kemudian kita bisa duduk bersinggung mengambil ilmu darinya. Namun harus dipastikan terlebih dahulu sebagai langkah awal adalah harus dia adalah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja tidak cukup. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja tidak cukup. Untuk kemudian seorang itu layak untuk diambil ilmunya. Sehingga poin yang kedua adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam Khulasatul Ta'lim al-Ilmiyah. Syarat yang kedua, seorang guru, seorang dai, seorang ustaz layak untuk diambil ilmunya adalah dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan. Memang dia layak berbicara dalam permasalahan itu. Memang dia layak untuk menyampaikan pembahasan atau ilmu yang akan dikajinya, akan disampaikannya. Begitu. Sehingga dari sini maksudnya adalah jangan sampai kemudian pihak masjid misalkan atau pihak yang menyelenggarakan pengajian kemudian asal saja mencomot saja. Sudahlah, tidak mengapa, yang penting ada yang isi misalkan. Nah, hal semacam ini merupakan sesuatu yang tercela. Dan tidak mengapa, yang penting ikhwan-ikhwan sendiri Ahlussunnah misalkan tidak bisa. Kalau berbicara tentang urusan diri tidak bisa demikian. Adapun yang sudah tampil, misalkan dia keluaran ini, keluaran itu, kita berusaha, insya Allah mereka adalah orang-orang yang mumpuni semuanya. Namun kalau kita sebagai penyelenggara kemudian tiba-tiba asal comot saja, tidak mau pilih-pilih, asal comot dalam rangka yang penting ada yang isi, yang penting jalan, maka ini merupakan sesuatu yang tercela. Kalau kita tahu hal semacam ini, maka apakah hanya sekedar yang penting Ahlussunnah yang ilmunya? Maka jawabnya tidak. Harus memiliki kemampuan. Kalau yang penting bisa jadi dia tidak memiliki kemampuan. Begitu. Sehingga harus memiliki kemampuan dalam bidangnya. Sehingga dari sini juga seseorang hendaknya dia jangan sampai berbicara di luar kapasitas kemampuannya. Masing-masing dari kita harus melihat apakah seorang itu layak untuk berbicara atau tidak. Di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim, seseorang yang tidak layak tampil kemudian dia tampil, maka ini merupakan di antara bentuk kefasikan. Seorang yang tidak layak tampil kemudian dia terus-menerus tampil, maka ini bentuk bahwa dia adalah orang yang zalim. Sehingga hal semacam ini bukan bagus. Karena kadang ada, bahkan kita semua pun kadang semangat berdakwah itu besar, semangat mengingkari itu besar, semangat amar ma'ruf nahi munkar besar. Namun kita tidak mengukur kapasitas diri. Karena kita semua di zaman ini terutama menganggap bahwa diri kita adalah orang yang berilmu. Semua tidak menganggap bahwa ini dari ilmu, sehingga kita harus tahu batasan dikatakan berilmu atau itu bagaimana, batasan bahwa kita ini beramal di atas ilmu itu bagaimana, sehingga itu yang kemudian harus jelas, harus ada penilaiannya, timbangannya, agar kita dapat berkaca diri, Cara yang paling mudah simpel, lihat saja, kita pertama saja ilmu-ilmu keislaman ini, ambil dalam bidang tauhid misalkan, kitab tauhid yang mana yang pernah kita tamatkan, itu untuk mengukur apakah kita berilmu atau tidak. Karena tadi kita merasa, saya tahu tauhid, saya tahu syirik. Pertanyaannya, kita tahu apa yang pernah tuntas ditamatkan bersama guru? Tidak ada. Kalau begitu Anda masih awal. Sekalipun Anda merasa bahwa Anda bisa membedakan tauhid dan syirik. Oh, saya mengerti tentang sunnah dan bid'ah. Pertanyaannya, kitab yang membahas tentang bid'ah mana yang pernah tuntas? Jangankan kitab yang namanya saja mungkin tidak tahu kalau dibaca secara lengkapnya. Sehingga dari sini untuk mengukur kadar kapasitas diri. Karena kadang kita di zaman ini merasa mampu, merasa tahu. Oh, saya tahu kok hakikat sunnah, hakikat bid'ah. Baik, kitabnya kita apa yang pernah diselesaikan. Kami ini apa ini? 10 tahun silam kita pernah menyaksikan ketika kadang ikhwan-ikhwan atau kita ini semangat berdakwah, berdebat tentang sunnah bid'ah. Kemudian ditanya, kitab yang membahas tentang bid'ah apa yang pernah selesai ditamatkan? Lawan debatnya mengatakan, saya sudah tamat kitab-kitab kalian dan saya sudah tamat mengkaji kitab-kitab saya berkaitan dengan bid'ah.
Jadi ada orang yang kelihatannya mendukung bid'ah, kemudian salah seorang ikhwan kita ini membela dengan dalil untuk menegakkan sunnah memberantas bid'ah. Pada sampai di pertanyaan kita bid'ah apa yang pernah kau dapatkan dari dalam bicaranya, akhirnya terdiam. Kemudian dia tunjukkan, saya sudah selesai kitab ini, kitab ilmu usul bid'ah karya Syekh Ali Hasan selesai. Gimana kitabnya? Kemudian mauqif al-sunnah wal jamaah min ahli ahwa wal bid'ah karya Syekh Ibrahim Al-Waini selesai tamatkan. Al-Iqtisad karya Imam Syafi'i selesai tamatkan. Kita tidak tahu ya kan? Nah sekarang Anda berapa kitab yang kemudian diselesaikan? Begitu. Ini untuk mengukur kelayakan kita karena kita di masa ini merasa bahwa kita ini layak. Karena kita di masa ini merasa bahwa kita ini mampu membedakan sunnah dan bid'ah. Maka sebelum itu yang paling mendasar adalah kitab mana yang pernah kita tamatkan. Apalagi setiap disiplin ilmu itu berjenjang, tingkat pemula, tingkat pertengahan, hingga tingkat tingginya. Tingkat pemula apa yang telah kita selesaikan dalam semua bidang ilmu begitu. Sehingga dari sini masing-masing kita harus menyadari kapasitas diri kita. Baik, itu yang kedua, syarat kriteria seorang yang layak untuk diambil ilmunya. Ingat sekali lagi kita berbicara secara umum, bukan khusus dalam lingkup Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, syarat juga di antara syarat seorang itu layak diambil ilmunya adalah seorang yang dapat diteladani. Seorang yang dapat diteladani. Karena yang namanya murid, karena yang namanya para penuntut ilmu, karena namanya jamaah itu dia akan meniru, sekalipun dia tidak ada kegiatan meniru. Seseorang itu dia akan mengambil, akan memfotokopi, akan mengcopy paste apa yang dilakukan gurunya, terutama dalam bersikap, terutama dalam berbicara, dan yang paling utama adalah dalam kerangka berpikir dalam hidup ini. Itu penting. Berguru itu yang paling utamanya adalah bagaimana cara kita mempelajari, bagaimana cara berpikirnya para ulama yang tidak akan kita dapat kalau kita baca sendiri. Sehingga ini yang penting di antaranya, yaitu seorang guru yang dapat diteladani, dari mulai sikapnya, dari mulai kerangka berpikirnya, bagaimana kemudian dia menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu penting sekali untuk kemudian kita pertimbangkan, untuk kemudian setelah itu kita beristighfar meminta kepada Allah bahwa mungkin saya akan mengambil ilmu dari si fulan. Baik, setelah itu banyak keterangan dari para salaf yang kemudian benar-benar mewanti-wanti kita bahwa tidak sembarangan untuk kemudian mengambil ilmu, harus jelas siapa dia. Di antaranya Imam Muhammad bin Sirin, bahkan sampai ada kitabnya ucapan Imam Muhammad bin Sirin ini. Kata Imam Muhammad bin Sirin mengatakan bahwasanya inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini merupakan agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian ini. Ilmu ini merupakan bagian dari agama, sehingga tidak bisa mengasal ketika mengambil ilmu ini. Karena ilmu yang kita ambil akan menentukan agama kita. Sehingga di sini kita harus selektif dalam memilah dan memilih. Tidak setiap orang yang berbicara di mimbar kemudian kita bisa mengambil ilmunya. Yang penting ada majelis ilmu. Tidak setiap orang yang kemudian berpenampilan seolah-olah dia adalah ahli ilmu kemudian bisa diambil ilmunya sampai jelas. Apakah dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah dia memang mumpuni dalam bidangnya? Apakah dia patut untuk diladani? Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya ilmu agama ini merupakan darah dagingmu. Ilmu agama ini merupakan darah dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan engkau pasti akan ditanya tentang ilmu yang telah kau cari, tentang ilmu yang kau miliki. Di hari kiamat engkau akan ditanya tentang ilmu tersebut. Fanzuru amman ta'khudhu. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Ilmu agama merupakan darah dan daging kita, dan telah kita akan ditanya tentang ilmu kita. Maka selektiflah, perhatikan dari siapa kita mengambil ilmu. Jangan sampai kemudian kita mengambil ilmu dari orang yang salah, kemudian orang yang salahnya digiring ke api neraka, kemudian tiba-tiba kita pun ikut ke dalam api neraka. Sehingga di sini harus selektif. Tidak semua atau tidak kemudian orang yang tampil di masjid-masjid, di mimbar-mimbar kemudian layak untuk diambil ilmunya. Sampai jelas akidahnya, sampai jelas keahliannya, sampai jelas bahwa dia itu patut untuk diteladani. Syekh Bakar bin Abdullah Zaid mengatakan ketika menjelaskan tentang pentingnya bertalaqi, ketika kita telah mengetahui kriteria guru yang layak untuk diambil ilmunya,
setelah kita berbicara secara umum di tengah-tengah kaum muslimin, maka di antara prinsipnya adalah kemudian seorang itu bertalaqi darinya, mengambil ilmu darinya, duduk bersimpuh darinya. Al-aslu fil talabi an yakuna bi tariqi talqin wa talaqi 'anil asatidz. Hukum asalnya menuntut ilmu itu mengambilnya dengan cara talaqi, duduk di hadapan seorang guru, dengan cara talaqi, duduk bersimpuh di hadapan para ustaz. Itu hukum asalnya. Sehingga saya sendiri kurang setuju kalau namanya ilmu agama ini cuma copy paste. Copy paste itu berbeda dengan talaqi, sekalipun kelihatannya sama. Copy paste ada yang mengcopy dan yang mempaste tidak paham apa yang dipaste, apa yang di-copy. Sedangkan orang yang bertalaqi, dia memahami bagaimana cara berpikirnya orang yang diambil ilmunya, bagaimana pemahamannya, bagaimana maksudnya. Karena kadang orang copy paste hanya sekedar copy paste saja, tidak memahami teks kadang. Begitu, sehingga ilmu ini bukan copy paste, ilmu ini diambil al-akhdhu minal asatidz, minal ahli ilmi, diambil dengan cara mengambil dari lisan-lisan mereka. Karena orang yang duduk, sekalipun kalimat yang disampaikannya sama, dengan orang yang hanya membaca saja, tentu beda dengan cara memahaminya. Dan itu banyak sekali. Ilmu-ilmu semacam itu banyak sekali. Orang ini membaca, memahami dengan pemahaman yang dimilikinya. Orang ini duduk bersimpuh, kemudian kalimatnya sama yang dikaji, namun beda cara memahaminya. Karena yang namanya belajar, kita mempelajari bagaimana cara berpikirnya para ulama. Misalkan dalam permasalahan perselisihan para ulama hanya disebutkan ini pendapatnya ini, dalilnya ini pendapatnya ini, dalilnya ini, yang logik adalah ini. Berbeda dengan antara dijelaskan. Terkadang ada sesuatu yang kemudian bisa diajarkan bagaimana cara berpikirnya. Sehingga inilah yang penting. Maka ilmu ini bukan didapat dengan cara copy paste. Copy paste siapapun mampu melakukannya, namun ilmu ini diambil dengan cara talaqi, mengambil di hadapan guru. Karena kita ingin mempelajari bagaimana kerangka berpikir seorang alim. Itu yang penting. Kalau kita ingin membaca, kita tidak tahu bagaimana kerangka seorang yang alim itu. Karena kadang penulis yang ada di buku itu, karena seorang alim itu tidak menuangkan semua kerangka berpikirnya, hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Lewat guru yang akan menjelaskan. Kadang kalimatnya sama. Sehingga ini adalah hukum asalnya. Wal akhdhi min aqwalir rijal la min as-surri wa butunil kutub. Hukum asal menuntut ilmu itu pertamanya jalan yang harus ditempuh adalah mengambilnya melalui lisan-lisan para rijal, melalui lisan-lisan para ulama, bukan hanya sekedar membaca artikel, tulisan-tulisan atau kitab. Bukan. Karena nanti seorang itu sebanyak apapun dia membaca, dia akan memahami sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ini banyak terjadi biasanya ketika seorang itu misalkan sudah mulai senang membaca dan menghafalkan Quran. Ini kadang kita sering dapatkan. Ada orang-orang yang misalkan dia sedikit talaqinya, Quran sedikit talaqinya, tapi dia senang membaca Quran dan ingin menghafal Quran. Akhirnya dia belajarnya hanya mendengar murotal saja. Sesuatu yang didengar sesuai dengan pemahamannya. Sesuatu yang didengar sebatas dengan ilmu yang sampai kepadanya. Kemudian dia cocoki sendiri, nadanya ikutin sendiri, kemudian dia merasa benar sendiri. Begitu. Karena seorang itu akan memahami, mendengar sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Kalau tidak dengan bimbingan guru tidak akan mendapatkan penjelasan. Ini salah. Harusnya ketika mat jangan dibegitukan, tapi dibiarkan saja. Jangan seperti diayunkan. Jangan maliki misalkan alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Jangan diayunkan misalkan. Tapi harus lurus bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Kita tidak tahu, kadang kita ini seenak dewek saja misalkan. Oh iya enak, oh berarti begini. Padahal yang kemudian dipraktekkan salah semua. Apalagi misalkan guru-guru misalkan sebagian orang kadang Masya Allah, kemudian dia mengatakan ketika mendengarkan bacaan, huruf-nya begitu tuh. Padahal dia tidak tahu bagaimana huruf-nya. Karena seorang akan menilai sesuai dengan batasan kemampuan ilmu yang dimilikinya. Dan ini berbahaya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ingat, ini asalnya menuntut ilmu begitu, awalnya begitu. Waqad qil, bahkan sampai dikatakan oleh para ulama itu, man dakhala fil ilmi wahda kharaja wahda. Siapa yang memasuki ilmu sendirian maka dia akan keluar sendirian. Maksudnya siapa yang belajar ilmu secara otodidak maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan kadang yang didapatkan hanyalah kebingungan dan kebingungan. Bahkan sudah banyak membaca tapi juga tak mengerti apa maksudnya. Sehingga seorang yang masuk ke dalam ilmu sendirian maka dia akan keluar sendirian. Dalam artinya dia tidak akan membawa ilmu.
Sehingga ini merupakan di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah agar kemudian bertarapi. Ketika seorang telah mengetahui kriteria seorang ustaz, guru, dai yang layak untuk diambil ilmunya, maka kemudian dia bertarapi kepadanya. Ketika dia telah menemukan, misalkan dia beristikharah untuk kemudian dijadikan sebagai guru, sebagai gurunya dalam bidang ilmu syariat. Setelah seorang itu dia berupaya untuk mencari seorang guru yang layak untuk diambil ilmunya, setelah dia putuskan bahwa orang ini atau sang alim ini layak untuk diambil ilmunya, menurutnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dalam menilai, maka kemudian yang harus diperhatikan adalah adab bersama guru. Jangan sampai kemudian kita mengambil ilmu dari seorang guru, kemudian kita meragukan ilmuwan guru, kemudian kita tidak beradab kepada guru, maka tidak akan ada faedahnya kita berguru kepadanya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan misalkan duduk bersimpu di hadapan seorang guru, namun di hadapan seorang guru yang tidak dipercaya ilmunya oleh kita sendiri, yang kemudian kita meragukan keilmuannya, maka yang ada adalah kesia-siaan. Sehingga ingat, memilih guru perlu untuk meminta kepada Allah. Setelah kita putuskan bahwa bismillah ya Allah, saya ingin menimba ilmu ini dari si fulan, karena saya menilai atau saya melihat bahwa dia layak untuk diambil ilmunya, maka kemudian yang harus diperhatikan adalah adab kita bersamanya. Pertama, di antara adab yang harus diperhatikan ketika seorang telah memilih seorang guru untuk diambil ilmunya, untuk dimintai teladannya, untuk dilihat kemudian suri teladannya, maka adab yang pertama yang harus diperhatikan adalah ri'ayat hurmati syekh, dengan cara menjaga kehormatan sang guru. Menjaga kehormatan sang guru. Ini yang harus diperhatikan. Jaga kehormatan sang guru. Kalau memang guru ini adalah guru yang kemudian kita telah bermujahadah, kita telah berupaya untuk mencari guru yang layak untuk diambil ilmunya. Kalau kita sudah dapatkan itu, maka jaga kehormatannya. Jangan sampai kemudian kita mengambil ilmu darinya, duduk bersimpu bertahun-tahun bersamanya, kemudian dia di belakang kita jatuhkan kehormatannya. Ini adalah orang yang tidak beradab, maka orang yang semacam ini tidak akan mendapatkan barokah ilmu. Sehingga jaga kehormatan guru kita. Bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Karena pada mulanya yang namanya ilmu itu tidak diambil dari buku-buku langsung, namun harus melalui guru. Bal labudda min syaikhin, bahkan harus wajib diambil dari seorang guru. Tuqidu alaihi mafatih al-talab, yang kita yakini, yang kita anggap bahwa seorang guru ini mumpuni, berakidah sahihah dan mumpuni keilmuannya dan patut untuk diteladani, yang dapat kemudian membuka pintu-pintu ilmu. Litahmana minar ithari wa zalam, agar kita selamat dari namanya kesalahan dan ketergelinciran. Fa'alaika, maka wajib bagimu idzan bitta'ali bi ri'ayati hurmati, maka wajib bagimu untuk menjaga kehormatan guru. Wajib bagimu untuk berhias diri dengan adab yang mulia, yaitu menjaga kehormatan gurumu. Ketika ada di hadapannya, jaga adab perilaku kita di hadapan guru kita. Ketika guru kita tidak di hadapan kita, maka jaga kehormatannya. Jangan kemudian di belakang kita menjelek-jelekannya. Kalau memang kita ingin mengambil ilmu darinya, sehingga kalau memang kita tidak mau mengambil ilmu darinya dari awal, jangan. Karena ini butuh mujahadah. Kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita beristihad dalam hal ini, yaitu memilih guru. Jangan sampai orang yang sudah kita upayakan diambil ilmunya, kemudian di belakang kita mau membicarakan keburukannya. Dari awal jangan mengambil ilmu darinya. Kalau begitu. Kemudian dikatakan, fa inna dzalika unwanun najati wal falah. Karena yang demikian itu, yaitu menjaga kehormatan guru, ini merupakan tanda akan keberhasilan seorang penuntut ilmu. Ini merupakan tanda kesuksesannya dalam menuntut ilmu. Ini merupakan tanda at-tahsil, tanda bahwa dia telah mendapatkan ilmu yang barokah. Wa taufik, ini merupakan tanda bahwa dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita telah beristikharah kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memutuskan, ya Allah, saya ingin mengambil ilmu dari si fulan, maka jaga kita kepada si fulan, maka jaga kehormatannya. Fa'yakun syai'uka mahalla ijlali minka wa ikramin wa tahdirin wa ta'atufin. Jadikan guru itu sebagai tempat kemuliaanmu, engkau memuliakannya. Wa ikramin, dan juga engkau memuliakan dan mengagungkannya. Wa tahdirin, engkau
dan berlemah lembutlah kepadanya. Ingat, loh apakah kita harus begitu? Bukan awalnya kita pilih dulu mana guru yang kita ambil ilmunya. Kalau kita sudah putuskan dengan pertimbangan segala macam, maka konsekuensinya harus beradab kepada guru yang kita ambil ilmunya. Kalau tidak inginnya dari awal jangan menimba ilmu darinya. Dengan demikian kita akan selamat. Kita akan selamat. Falyakun sayyiduka mahal ijlalin minka wa ikramin wa takdirin wa ta'atufin fakud bimajami'il adabi ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu. Maka berikanlah adab yang terbaik bersama gurumu. Gunakanlah adab yang terbaik bersama gurumu fi julusika, ketika kau duduk. Nanti akan dijelaskan. Syekh Abu ini memberikan saran yang sangat bagus sekali. Fi julusika ma'ahu, ketika kau duduk bersama gurumu. Wa tahadduthi ilaihi, ketika kau berbicara dengan gurumu. Wa husni su'ali wal istima', ketika engkau bertanya dan juga mendengarkan gurumu. Wa husnil adabi fi tasawwufil kitabi amamahu, dan engkau berupaya untuk memberikan adab yang terbaik ketika membalikan kertas di hadapan gurumu. Jadi cara membalikan kertasnya saja ada adabnya. Wa ma'al kita, dan juga beradab dengan kita. Wa taqit tatawul wal mumarrah amana, dan juga menghindari yang namanya bersikap lancang dan berdebat di hadapan guru. Nanti akan dijelaskan bentuk-bentuknya. Wa adami taqaddumi alaihi kalam, tidak mendahulunya dalam ucapan, au pasir, dan juga tidak mendahulunya dalam berjalan. Au ifadil kalam indahu, tidak memperbanyak bicara di sisinya. Au mudakhalatihi fi hadithihi, tidak memotong pembicaraannya. Wadarsihi bi kalamin minka, tidak memotong pembicaraannya baik di luar pelajaran atau di dalam pelajaran dengan ucapanmu. Awil ilhadi alaihi fi jawab, tidak menuntut sang ustaz untuk menjawab. Jangan mendesak ustaz untuk jawab. Misalkan sudah ditanya tidak tahu, harus tahu. Ustaz tolong tanyakan ustaz yang lain. Ini tidak berani. Ada beberapa orang mana bertanya, ustaz ini apa hukumnya? Tidak tahu. Karena memang dia tahu ada, kalau tidak tahu sudah. Kemudian dia tahu bentuk tidak berada, kadang begini. Ustaz tolong tanyakan ke ustaz Akim. Subhanallah, kok begini sekali. Ada yang begitu. Mutajanniban al-faro minas su'al, menjauhkan diri dari memperbanyak pertanyaan. La siyama ma'a syuhudil malaki, terlebih lagi kalau majelisnya di depan umum, majelis umum yang banyak orang hadir di sana. Fa inna hadza yujibu lakal ghurura wal malal. Karena kalau banyak bertanya di majelis-majelis umum takbir akbar misalkan, kita ikut guru kita, misalkan guru kita mengadakan takbir akbar di suatu wilayah, kita ikutan. Kemudian yang paling banyak pertanyaan adalah kita misalkan, maka hal semacam ini adalah bentuk tidak beradab. Kenapa? Akan membuat kita bangga. Ya, saya banyak pertanyaannya. Kemudian membuat guru kita ini bosan. Ini orang ini lagi panjang, bisa kalau bicara tanyanya begitu misalkan nantinya. Sehingga ini harus diperhatikan. Ini yang harus diperhatikan oleh kita selaku murid. Namun ini tidak berlaku untuk diri saya, karena saya bukan seorang guru. Saya hanya penuntut ilmu pemula, sama seperti jamaah sekalian. Ini bisa kita perlakukan kepada para asatidzah yang lain. Gunakan, perhatikan baik-baik hal semacam ini. Bagaimana cara duduk kita di hadapannya, bagaimana cara percakapan kita di hadapannya, tidak mendahulunya dalam berjalan. Nanti akan disebutkan. Dan juga ketika membalikan kertas itu pelan-pelan, jangan sampai terdengar suara yang mengganggu. Para ulama salaf itu dahulu Imam Syafi'i dan para ulama yang lain, ketika ingin membalikan kertas itu, kita ingin membalikan kertas itu pelan-pelan sekali. Karena khawatir mengganggu gurunya, begitu. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena penjelasan Syekh Utsaimin sangat bagus sekali, memaparkan ada contoh-contohnya, semoga waktunya cukup. Baik, kita akan ambil dari bagian-bagian yang perlu dijelaskan saja. Baik, jadi dikatakan di antara bentuk adab adalah tidak mendahului guru kita dalam pembicaraan dan tidak mendahului guru kita ketika berjalan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya kullu hadza sahihun, ini semua benar. Tadi ada pada disebutkan semuanya itu adalah semuanya benar.
Wa idza kana talibu yamuru bi syaikhihi wa la yusalli di antara adabnya. Terkadang ada seorang penuntut ilmu berjumpa dengan gurunya tidak mengucapkan salam. Ingat ketika seorang telah memutuskan bahwa si fulan itu layak untuk diambil ilmunya, berarti dia adalah guru kita. Ketika berjumpa dengan guru kita, misalkan di tengah jalan misalkan, atau berpas-pasan misalkan, maka di antara adab adalah mengucapkan salam kepada guru kita, menyapanya. Ada guru kita melihat tidak melihat itu urusan lain, yang penting kitanya. Oh iya kok usahanya kok kayak tidak melihat kita ini. Padahal tahu, padahal menengok ke kita, tapi kok malah melengos misalkan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kemudian mengucapkan salam kepadanya. Itu ada kita. Wa idza kana talibu yaqulu bi syaikhihi. Apabila seorang penuntut ilmu melewati gurunya, wala yusallim, kemudian tidak mengucapkan salam, padahal tahu itu gurunya. Pahala minal adab, kata Syekh ini. Apakah ini termasuk dari adab? Maka kemudian Syekh mengatakan annahu laysa minal adab. Ini bukan termasuk adab seorang penuntut ilmu. Fa idza hadza shaykhahu, apabila dia sejajar dengan gurunya, berjalan sejajar dengan gurunya, samping-sampingan. Marah sahab, kemudian dia mendahului gurunya begitu saja, tidak mengucapkan salam, tidak menyapa dan lain sebagainya, jangan bersamaan, tapi kemudian dia mendahulunya begitu saja. Wa ajilan yudrikahu, kemudian bersegera menyusulnya, sedang jalan misalkan. Padahal tahu ini di depan gurunya, kemudian dia jalan saja di sampingnya, tidak nyapa, tidak salam dan sebagainya, padahal melihat, maka ini bentuk diantara tidak beradab. Wa nahnu nadhkuru inda makuna talabatan, kami sebutkan, kami ingat ketika kami dahulu adalah seorang penuntut ilmu. Syekh Ibnu Taimiyah menceritakan bagaimana karakteristik penuntut ilmu saat Syekh Ibnu Taimiyah itu dahulu. Idza ra'aina syekhana, kalau kita melihat guru kami min ba'id, dari kejauhan ada guru kami. Tak peduli apakah guru kita melihat kita atau tidak, yang jelas kita melihat guru kita. Maka naqifu wa nusallim, kita akan berhenti dan kita akan mengucapkan salam kepadanya. Ini di antara adab zuhur. Famakalan idza kana 'inda dukhulil masjid, contoh berikutnya juga di antara bentuk adab ini adalah kalau misalkan kita dan guru kita masuk masjid bareng-bareng misalkan, ternyata bareng-bareng masuknya pintunya sama. Numakkinu min ad-dukhuli qablana, maka di antara adab adalah biasanya kata Syekh Ibnu Taimiyah, kami akan memberikan terlebih dahulu guru kami untuk masuk terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita berpas-pasan masuk masjidnya bareng dengan guru kita, maka di antara adab yang seharusnya kemudian kita perhatikan adalah biarkan terlebih dahulu guru kita masuk terlebih dahulu. Kalau masuknya bareng, bukan berarti misalnya masih di luar, kita hanya nunggu dulu supaya masuk, bukan. Kalau masuknya bareng, pintunya bareng, maka dahulukan Ustaz, dahulukan guru kita. Karena ini merupakan di antara adab. Dan ini yang diterapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dahulu. Wa ana la urid bil tullabi an yaqifu li wa adkhulu qadahu. Pada dasarnya saya tidak ingin dibegitukan. Syekh Ibnu Taimiyah tidak ingin penuntut ilmu itu membegitukan Syekh. Namun bagaimana? Namun beginilah saya. Namun beginilah adab kepada seorang guru. Dia tidak ingin kemudian diperlakukan semacam itu. Namun bukan berarti kalau begitu isunya lebih bebas, yang penting Ustaz mengizinkan, bukan. Namun ada adab antara kitanya. Bagaimana adab tidak kepada guru kita? Tsumma al-mu'allif khudh bi majami'il adab ma syaikika fi julusika ma'hu. Kemudian dikatakan, gunakanlah adab yang terbaik bersama gurumu. Tampakkanlah adab yang terbaik bersama gurumu. Hadza sahihun, kata Syekh Ibnu Taimiyah, ini benar. Ijlis jalsatal muta'addib, duduklah dengan duduknya orang yang beradab di hadapannya. Fala tamudda rijlaika baina yadayhi, jangan menyelonjorkan kaki ke arah dia, ke arah guru kita. Sehingga di antara adab, kalau misalkan kita pegel misalkan, jangan menyelonjorkan kaki kita ke arah guru kita. Dimanapun kita duduknya, kalau duduknya di sebelah sini jangan menyelonjorkannya ke sini. Kalau duduknya sebelah sini jangan menyelonjorkan ke sini. Cari arah yang lain dulu kemudian selonjorkan kalau misalkan pegel dan lain sebagainya. Karena menyelonjorkan kaki ke hadapan seorang guru kita merupakan di antara bentuk tidak beradab. Li'anna hadza su'u adabin, karena ini merupakan di antara adab yang buruk. Wala tajlis muttaqi'an, jangan duduk bersandar. Hadza su'u adabin, karena ini merupakan di antara adab yang buruk. Maka ini kalau orang yang sudah mengaji, maka diupayakan. Kita tidak mengatakan wajib, tidak. Diupayakan karena masing-masing tahu pada dirinya. Kalau lagi sakit sih bagaimana? Kemudian memaksa di majelis taklim, tidak mungkin kecuali harus duduk bersandar, atau tidak mungkin kecuali harus duduk di atas kursi. Ini tidak masalah. Hukum asalnya bagi orang yang normal, orang yang sehat, jangan duduk bersandar. Bagaimanapun bentuknya. Pengen bersandar di tembok,
pengen bersandar dengan tangan begini misalkan, sama juga bersandar juga, atau bersandar yang lain, karena ini merupakan di antara tidak berada adab yang buruk kepada seorang guru. La siyama fi makani talab, terlebih lagi di majelis ilmu. Apalagi di majelis ilmu, upayakan jangan bersandar. Ini bagi yang adil, bagi para penuntut ilmu. Namun kalau kita melihat di tempat umum misalkan, di majelis-majelis umum misalkan, melihat ada bapak-bapak sepuh pada bersandar duduknya, jangan ditegur, kasihan. Karena mereka belum tahu ilmunya, kita yang tahu ilmunya, praktekkan pada diri kita. Adapun yang lain, semoga Allah maafkan. Semoga mereka melakukan itu semua bukan karena tidak beradab, tapi karena tidak tahu. Kan begitu. Karena misalkan kita nanti mengisi di tempat umum, ternyata pada bersandar semua, pada rapat semua, dan media ketengok semua. Kita ikut hadir, kita duduk di depan sini misalkan. Oh ini gimana kok dulu pada bersandar semua. Jadi kita mengambil tikus saja dan mengatakan jangan untuk bersandar. Ini namanya keliru juga. Ini bagi kitanya, diri kitanya loh. Jangan untuk bersandar, jangan untuk bersandar. Termasuk juga kalau kita di rumah. Termasuk juga kalau kita di rumah, nonton YouTube misalkan. Kita percaya keilmuan Ustaz Fulan ini, Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq, nonton di YouTube. Ini menimba ilmu, kebiasaan bersandar enak sekali, subhanallah, ini tidak berada. Kemudian sambil tidak memakai apa-apa, hanya pakai kolor saja, niatnya mencari ilmu di rumah misalkan. Ini bentuk tidak berada. Bagaimana ini mendapatkan barokah ilmu? Sekalipun di rumah Ustaz sendirian ya, sekalipun di rumah. Masalahnya ada kepada ahli ilmu, ada kepada ilmu bagaimana ini. Al-Imam Ahmad saja, Al-Imam Ahmad ketika sudah berlatih bersusah payah seharian sampai mencari hadis, kemudian dia berbaring di masjid tiduran istirahat sebentar. Kawannya menyebutkan hadis, membacakan sanad periwayatan. Para ulama disebutkan di sana, oleh hadal disebutkan. Ketika mendengar hal itu, Imam Ahmad langsung duduk. Orangnya tidak ada di depan kita, tapi disebutkan nama-namanya Imam Ahmad duduk. Beginilah adab kepada para ulama. Lihat betapa banyak adab yang kemudian kita lewati. Padahal di adab kita ilmu, dengan adab engkau orang memahami ilmu. Padahal dengan adab kita memang memperoleh keberkahan ilmu. Bagaimana kita menginginkan ilmu yang barokah, sedangkan kita saja tak memuliakan ilmu, tak beradab kepada ahli ilmu. Ya memang para ahli ilmu mereka tak menginginkan untuk dibegitukan, namun di antara adab kita kepada mereka. Termasuk juga kita sendiri di rumah juga harus diterapkan ini. Kalau kita memang ingin mendapatkan faedah dalam kondisi yang benar-benar siap untuk menerima ilmu, sekalipun lewat YouTube misalkan. Amma idza kunta fi makanin akhar fa innal amru ahwan. Namun kalau memang itu sedang duduknya bukan di majelis, misal di tempat makan, misal di tempat bisa berkumpul di tempat taman dan sebagainya, maka ini tidak mengapa, ini lebih ringan. Hanya saja kalau di majelis taklim, upayakan untuk tidak bersandar. Tapi kalau di tempat-tempat yang nyata, ini masing-masing diberikan kursi, misalkan dia bersandar tidak mengapa. Karena di sini tidak terlalu ketat, berbeda adanya dengan majelis taklim. Wa kadzalika la tatahaddath illa saykhika wa ka'anna ma tatahaddatsu ma'a qarinika. Dan juga kau tidak berbicara dengan gurumu seakan-akan kau berbicara dengan kawanmu. Harus beda cara berbicaranya. Harus beda. Sebagaimana kau berbicara dengan gurumu harus dibedakan dengan pembicaraanmu dengan kawanmu. Ini sih pengen berbicara dengan ustaznya sama dengan pembicaraan dengan kawannya. Pembicaraan dengan ustaznya sama seperti dia berbicara dengan anaknya. Harus dibedakan. Bal tahaddath ilaihi tahaddutsal ibni ila abihi bi ihtirami wa tawaddu'i. Seharusnya seorang itu ketika berbicara kepada gurunya seperti berbicaranya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Perhatikan anak-anak ketika berbicara kepada orang tuanya, apalagi ketika menginginkan sesuatu, bagaimana kemuliaannya, bagaimana lembutnya, tidak semena-mena. Sehingga itu yang harus kemudian kita berikan, itu merupakan di antara adab. Maka sekali lagi, ini setelah kita kemudian berupaya istikharah, beristihad untuk memilih guru. Kalau kita sudah terangkan ini guru yang insya Allah saya akan ambil ilmunya, saya akan jadikan teladan ilmunya dan lain sebagainya, maka terangkan hal semacam ini. Terangkan hal semacam ini. Kemudian juga di antara perkara yang disebutkan juga adalah hendaknya untuk perlahan
berlemah lembut ketika membalikkan lembaran-lembaran kertas kita. Apakah kita atau catatan kita ketika ini dibalik? Karena ini merupakan diantara ada kepada guru dan juga kepada kita. Walihada kemudian juga watar kita tahu wal mumarah amamahu. Kemudian juga tidak bersikap lancang kepadanya dan juga meninggalkan perdebatan di hadapannya. Kemudian Syekh Abdul Zaini mengatakan, ini harus diperhatikan, ini sangat berbahaya sekali. At-taqawul, sikap lancang. Sikap lancang itu laisa amran maksusan mudrokan bil his al-zahir. Yang namanya sikap lancang itu tidak dapat terdeteksi dengan ucapan, dengan sesuatu yang nampak, dengan sesuatu yang terlihat terasa. Yang namanya sifat lancang itu tidak bisa kita katakan, oh iya orang lancang ini tidak lancang, tidak. Yang namanya lancang itu tidak dapat kemudian kita mendeteksinya. Sebagaimana misalkan sebuah warna putih tidak bisa mendeteksinya karena terlihat. Adapun lancang sifatnya bukan begitu. Dia bersifat maknawi, tak terlihat. Sehingga yang harus diperhatikan begini. Lakinna nafsa taskur. Hanya saja yang namanya jiwa seorang alim itu dia merasakan orang ini lancang atau tidak. Jadi harus berada. Kali ini merupakan diantara tidak berada. Betapa banyak seorang murid merasa bahwa diri tidak lancang, namun gurunya merasa bahwa ini lancang. Karena namanya sifat lancang itu tak terlihat. Oh ini kalau pakai ini berarti lancang. Oh kalau pakai ini berarti tidak. Terkadang seorang guru dia mendeteksinya dengan gurunya. Seorang guru yang merobbani dapat merasakan hal semacam itu. Sehingga harus kemudian memberikan adab yang terbaik. Jangan sampai kita menganggap kita tidak lancang, kemudian guru kita merasa bahwa kita lancang. Kita yang salah, tetap. Kita yang salah, sekalipun kita tidak memaksudkannya. Kecuali kita punya hujah yang kuat di hadapan Rabbul Alamin. Sehingga hati-hati di sini. Lakinna nafsa tasqulu bi anasa'il mutaqabil. Yang namanya jiwa seorang alim itu merasakan bahwasanya seorang yang bertanya, seorang yang berbicara di hadapan ini lancang sifatnya. Waktu dia pun hanya disudutkan, tapi bisa jadi ini sebabnya karena suudon. Kan bisa jadi, kan dia merasa jangan ini orang lancang sekali. Bisa jadi suudon, padahal dia tidak kemudian melihatkannya. Waktu dia pun di farosati, tapi bisa juga ini karena firasat seorang alim. Dan seorang alim kadang mempunyai firasat yang tajam, sehingga kita harus berupaya untuk memberikan adab yang terbaik dari ucapan kita, dari sikap kita, dari tutur kata kita, dari gerak-gerik kita. Jangan sampai guru kita menganggap bahwa kita lancang dan kita tidak merasanya. Kemudian ketika diadili di hadapan Allah, ternyata kita teranggap orang-orang yang lancang. Namun kan itu bisa jadi sultan benar, makanya harus punya hujah yang kuat di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga ucapan ini, untuk menjaga sifat ini, untuk menjaga gerak-gerik ini. Namun kalau tetap juga dianggap atau seorang guru kami merasa lancar, maka itu di luar batasan kami, di luar kendali kami. Insya Allah ketika hujah begitu, insya Allah kita dalam kondisi yang selamat. Sehingga masing-masing kita mempersiapkan jawabannya. Tidak bisa mengatakan bahwa kan saya tidak mengatakan begitu, tidak. Namun harus dilihat di jangan-jangan guru kita merasa bahwa kita adalah orang yang lancar, tidak selalu sopan santun dan sebagainya. Hati-hati. Kemungkinan itu benar ada dua. Bisa jadi itu suudzon kepada kita, bisa jadi itu karena firasatnya yang benar. Kalau karena suudzon, tinggal persiapkan jawaban kita di hadapan Allah Taala. Tapi kalau ternyata benar, apa yang akan kita kemudian jawab di hadapan Allah Taala? Wal mumarah, dan juga tidak meninggalkan perdebatan di hadapannya, dan juga meninggalkan perdebatan di hadapannya. Maksudnya adalah mendebat guru. Maksudnya adalah mendebat guru. Sehingga ini merupakan di antara bentuk tidak beradab. Kemudian yang terakhir saja, wa qawluhu, dan ucapan Syekh Bakar bin Abdullah Buzair, wa 'adda min taqaddumi 'alaihi bi kalamin aw masirin, tidak mendahulukannya dengan ucapan dan juga jalan kita, tidak mendahulunya. Maka dikatakan fala yang bagi talib hanya taqaddama baina yaday syekh bi kalamin aw masirin. Sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak mendahului ucapannya. Gurunya belum berbicara, dia sudah berbicara. Gurunya belum menjawab, dia sudah menjawab. Kecuali kalau diizinkan. Kecuali kalau memang diizinkan. Atau mendahului dalam jalannya. Wa min suwari dzalik, di antara bentuk contohnya adalah annahu idza taqaddama syekh matalan yuridu an yakhruj minal masjid. Contoh misalkan apabila seorang guru, seorang ustaz itu ingin keluar masjid, wa kana rida'u talibi an yamini syekh. Misalkan ustaznya sudah ada di depan,
Ustaznya sudah di depan. Kemudian sendal kita di samping sendal Ustaz. Sendal kita di samping sendal Ustaz. Fahada taqaddumun fil mat, kemudian dikatakan wa kana ridau talib an yamini syekh wa talibu an yasarihi marhaba syekh. Syekh ini sudah di depan pintu. Sendal kita di sebelah syekh ini, di sebelah Ustaz, atau di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kemudian kita memotong begitu melangkahi melewati syekh, kemudian kita ambil sendalnya. Imam ini duduk di atas tidak berada. Maka bagaimana caranya? Biarkan syekh dulu pakai sendal, kemudian baru kita pakai sendal. Jangan kemudian syekh lagi berdiri, kita potong langsung di depan, ambil sendal kita, kemudian kita pergi. Ini jangan bentuk tidak berada. Banyak kali contoh dari syekh ini, bukan dari saya. Ini syekh menurut ini rahimahullah taala. Bahwasanya ketika syekh keluar sudah sampai pintu, sendal kita sebelah sama Ustaz. Akhirnya kita buru-buru mengambil sendal kita dulu. Di depannya nyusul begitu, ini jangan bentuk tidak berada. Kata syekh menurut ini rahimahullah taala. Maka Imam Syekh dia putar hijab, kemudian lewat di depan syekh ambil sendalnya. Makanya jangan bentuk tidak berada. Fahada taqaddum fi sayr, ini termasuk mendahului guru, mendahului ustaz dalam berjalan. Sehingga bagaimana kemudian harusnya? Ya tunggu dulu. Kalau mau duluan sebelum ustaz sampai sana. Atau kalau mau ketika dalam posisi macam itu biarkan ustaz itu mengambil sendalnya dulu, kemudian baru kita ambil. Jangan kemudian kita langsung berebut nyerobot di depannya, sekalipun tidak menyusulnya, hanya saja kita minggir, melitir, kemudian berada di depannya mengambil. Atau kita kemudian nyamping kanannya ambil sendalnya. Jangan. Ini merupakan di antara bentuk tidak berada. Wa i'aqatun li sayyidi syekh aidon, karena ini dapat menghalangi jalannya syekh. Karena dapat menghalangi. Bisa jadi syekhnya pengen pakai sendal kemudian nggak ada tekanan, karena ada kita jadinya terhalangi. Karena orang itu tadi sudah dilihatkan, kadang ingin mengambil sendal sudah dilihatkan, tapi saya mengambil sendal kemudian saya jalan ke arah kiri, itu ada begitu. Sehingga hati-hati, khawatir kalau misalkan seorang guru sudah mendiamkan begitu, kemudian kita yang memotong itu, memotong hal semacam itu, maka ini merupakan jalan bentuk tidak berada. Sama seperti kita, kalau ingin pakai sendal nanti ada dua pilihan, kita ke kanan atau ke kiri atau lurus. Itu kan sesuatu yang dipertimbangkan. Begitu juga guru kita. Ketika ingin mengambil sendal, pasti guru kita akan memilih ke kanan, ke kiri atau ke depan. Apalagi misalkan motornya sebelah kanan, dia ke kanan. Apalagi misalkan motor sebelah kiri, ya dia ke kiri. Sehingga jangan sampai kemudian syekhnya guru yang sudah mengingatkan begitu, kemudian kita memotongnya. Ini merupakan di antara bentuk tidak berada. Kemudian dikatakan ka'annahu yaqulu li syaikhi, seakan-akan dari perbuatan orang yang semacam ini seakan-akan dia berkata kepada syekhnya, hanya saja tidak diucapkan namun dengan perbuatan intadir, tunggu dulu syekh, hatta ambur wa ambur, tunggu dulu syekh, saya dulu mengambil sendalnya supaya saya bisa jalan. Seakan-akan dia begitu. Wah, dari seminar adab, dan ini bukan termasuk dari adab, dan ini merupakan termasuk bukan bagian dari adab. Masya Allah, ini contoh-contoh dari Syekh Ibnu Taimiyah sangat bagus sekali sebenarnya. Masih banyak lagi yang lainnya. Ini baru pertama, yaitu yang pertama adalah menghormati seorang guru, menjaga kehormatan seorang guru. Tentu ini dilakukan, sekali lagi, ini dilakukan setelah kita berupaya untuk mencari siapa yang layak untuk diambil ilmunya, untuk mencari siapa yang layak untuk kemudian kita teladani ilmunya. Begitu. Maka yang bisa kita sampaikan semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan sekali lagi ini bukan untuk saya, karena saya sendiri bukan seorang guru, saya hanya seorang penuntut ilmu pemula. Hanya saja tugas saya di sini hanya membacakan saja. Sebenarnya kalau di antara ada masalah ada yang berani juga nggak apa, kita gantian beberapa posisi. Benar. Kali ini kan hanya urusan berani dan tidak berani saja kan begitu. Tidak mengapa kalau misalkan besok-besok ada yang berani nggak apa-apa. Karena kita pun sama-sama seorang pembelajar pemula. Sama sih juga sama belajar. Kalau lagi nggak sini kita belajar juga di sana. Dan juga di majelis saling. Makan kita sama. Jadi tidak ada bedanya antara kita dengan jamaah sekalian. Allah Taala alim bisawab. Hanya saja ini merupakan adab yang bisa kita terapkan kepada guru-guru kita yang ada di sini. Selain saya, kepada guru-guru kita yang ada di sini, karena mereka adalah guru-guru yang insya Allah ilmunya mumpuni dan layak untuk diambil ilmunya. Allah Taala alim bisawab. Baik, kalau ada satu dua pertanyaan sebelum kita tutup, maka dipersilakan. Terkait tadi dengan kita sebenarnya melakukan kajian terhadap atau radio bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menerima ilmu. Cuman kadang kita beraktivitas di rumah atau kadang sambil nyetir, ketimbang kita ngelamun kayalan kemana-mana tuh. Kadang kita setel radio, jadi kadang ya lokal. Kajian kan juga di situ dapat ilmu masuk. Apakah itu sambil kerja
apakah kita masuk tidak beradab, apa tidak boleh, atau timbal kita melakukan yang enggak baik lah Ustaz. Seperti itu, seperti apa tanggapannya? Sesuai dengan kemampuan yang kita mampu melakukannya. Yang penting tidak di luar batas kewajaran saja. Kalau misalkan kita sambil bekerja atau sambil memasak misalkan atau sambil jalan, daripada diem ngelamun, yang penting nyalain murotal atau nyalain misalkan kajian, maka ini masuk adab. Tapi kecuali kalau misalkan kita dalam posisi semacam itu memang menggunakan pakaiannya misalkan pakai kaos dalam saja misalkan, kondisinya mungkin untuk kemudian kita menutup aurat ini. Jadi kalau misalkan kakak kesibukan, maka ini tidak mengapa untuk memanfaatkan waktu. Namun dalam kondisi senggang dan kita mampu untuk melakukannya, namun kita malah kemudian begitu, misalkan maka ini merupakan janda tidak berada maksudnya begitu, makanya salah Allah misalkan, atau pakai kaos dalam misalkan. Kalau di mobil dalam perjalanan dan sebagainya untuk memanfaatkan waktu, maka ini diperkenankan, diperbolehkan, maka harus begini bahkan agar minimalnya setiap waktu itu ada faedahnya, itu tidak masalah. Karena kita maunya begitu. Kalau kita bisa lebih dari itu, kita lakukan dalam kondisi semacam itu. Tapi kalau kita kemudian dalam kondisi semacam itu malah berkurang-kurangan, selengean atau yang lainnya tidak pantas dan sebagainya, ya maka ini janda tentu tidak berada. Yang penting dalam kondisi bagaimanapun sibuknya kita, kemudian kita katakan kita hanya mampu demikian, memuliakan ilmunya sambil menyetir misalkan, tapi kita berupaya untuk dalam kondisi yang benar-benar memuliakan ilmu, menggunakan pakaian menutup aurat misalkan. Kita tidak kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang kemudian menampakkan aurat, maka ini tidak mengapa. Jadi sesuai kemampuan dalam kondisi kita. Kalau kemudian kita dalam kondisi tertentu pada kita mampu untuk melakukan hal tersebut, kita tidak melakukannya, maka inilah yang kemudian kita jatuh pada sikap yang tidak beradab. Jadi, wallahu ta'ala bishawab. Silakan ada yang lagi ditanyakan? Ya. Bagaimana sikap kita terhadap guru-guru yang sebelumnya, terhadap guru-guru ya saya sebelum mengenal haji ini kan pernah berguru, bahkan mungkin kalau dibicarakan pernah berdukun lah, tapi kita tidak tahu sana. Bagaimana sikap kita terhadap guru-guru yang mengajarkan bukan syariat atau mengajarkan syariat tapi ternyata setelah tahu menyimpang. Itu bagaimana sikap kita? Sikap kita yang kita tetap berbuat baik kepadanya, namun hanya sebatas itu saja, tidak sampai seperti tadi dalam artian kan kita tidak mendampinginya. Hanya saja ketika bertemu kita tetap kemudian menampakkan adab dan akhlak yang mulia kepadanya. Begitu. Apalagi kalau misalkan kita memiliki niat untuk mendakwahkannya, itu lebih bagus lagi. Ini dulu mengajari saya alif batata. Kemudian setelah mengenal sunnah, kita ingin menyelamatkan guru yang dulu kita mengajari kita alif batata. Kan itu lebih bagus lagi dan lebih mulia, untuk supaya sama-sama berada di atas jalan hidayah. Begitu. Sehingga bagaimana sikap kita tetap berbuat baik dalam artian kalau bertemu, bukan kemudian tiap hari kita yang nyamperin ini kedukun lagi misalkan apa lagi, tidak, bukan begitu. Maksudnya kalau misalkan berpas-pasan, kita berbuat baik, kita kemudian tetap berlemah lembut kepadanya dengan niat mendakwahi, bukan kemudian memasang tidak salam kalau memang masih muslim, kemudian tidak salam, kemudian cuek dan sebagainya, tidak. Walau bagaimanapun dia pernah menjadi guru kita, sehingga kita ingin agar dia kemudian berada di hidayah sunnah. Caranya bagaimana? Dengan memberikan contoh mendakwakan lewat akhlak yang mulia. Begitu. Jadi jangan sampai cuek, jangan sampai tidak salam misalkan. Apalagi misalkan butuh bantuan, kita mampu membantu dan kita tahu dia butuh bantuan, kita mampu membantu tapi tidak membantu, tidak misalkan. Tidak demikian. Yang penting memberi hadiah boleh saja dengan niatan mendakwai, Begitu. Jadi kita ingin memberikan oleh-oleh misalkan mampir dengan niat mendakwai, agar kemudian apa yang kita lakukan ini memang berfaedah dan juga masuk dalam kategori kita masih berada kepada orang yang pernah mengajari kita. Tapi yang diperhatikan adalah niatnya, kita niatnya untuk mendakwahi. Wallahu ta'ala bishawab. Ada lagi? Kita ingin jawab dulu yang atas. Ada pertanyaan, Ustaz, saya seorang pedagang. Saudara atau keluarga saya memesan makanan untuk acara jamiahan. Apa hukumnya jika saya menerima pesanan tersebut? Ya kalau tahu jangan.
karena sama saja kita membantu dalam acara tersebut. Kalau kita tahu, kecuali kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu maka tidak mengapa. Tapi kalau memang tahu ya silakan pilih tempat yang lain. Silakan pilih tempat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Dan bagaimana sikap kita terhadap orang yang dianggap berilmu atau orang yang berpengaruh, misalnya tokoh agama atau ustadz yang bukan ahlussunnah. Sikap kita ya tidak bagaimana-mana. Kalau ketemu kita menampakkan kebaikan, kita bersopan santun kepadanya, berlemah lembut kepadanya. Kalau tidak bertemu ya tidak bagaimana-mana. Misalkan dalam kondisi kita saat ini kan tidak bertemu, misalkan dia tidak bagaimana-mana. Yang penting jangan memujinya, apa keperluan memujinya. Yang penting jangan menggibalinya, apa keperluan kita menggibalinya. Sedangkan kita adalah orang awam, tidak ada faedahnya. Sehingga sikap ketika bertemu, kalau sikap kita tidak bagaimana-mana. Kalau sikap ketika bertemu bagaimana? Ya tetap kalau dia adalah orang yang lebih tua dari kita muliakan. Karena Islam mengajarkan untuk memuliakan orang tua. Kalau dia lebih muda dari kita, ya kita berkasih sayang kepadanya. Karena Islam mengajar kita untuk berkasih sayang kepada yang lebih muda. Misalkan tokoh agama ininya. Begitu kalau ketemu. Dan kalaupun bisa kita dengan niat mendakwahi. Sekali lagi, menampakkan akhlak yang baik kepada selain ahlussunnah wal jamaah, diiringi dia mendakwahi, agar mereka kemudian melihat kalau dia orang yang ngaji, masya Allah ya akhlaknya ini. Sehingga mereka pun akhirnya mau untuk mendengar si kajiannya, sehingga kemudian Allah memberikan hidayah dan taufik kepadanya. Begitu, sehingga tatkala kita menghadirkan, kemudian menampakkan akhlak dan adab yang mulia, kita niat untuk mendakwahi. Kalau memang berpas-pasan ketemu, kalau memang dalam kondisi satu waktu ketemu misalkan, maka demikian keadaannya. Allah ta'ala alam bisawab. Sudah? Baik kita. Yang pertanyaan lebih atas. Iya. Ini kan saya gitu ya. Karena ada kesenangan ini sebagai buat acara panitia itu gimana? Oh, untuk makan itu ya? Ini dapurnya ada. Iya. Kalau kita tahu ya kita tolak. Kita katakan mohon maaf sekali kalau untuk acara itu kita tidak bisa. Kita tolak, kasar saja tolak. Begini. Tinggal nanti coba silakan ke yang lain. Kalau cuma masalah ini misalkan, ini karena masalah ini namanya kita tahu. Coba kalau karena yang lain, atau dia nggak menyebutkan, dia cuma pesan. Misalkan itu baru nggak apa-apa. Cuma masalahnya kalau nyebutin kita tahu. Nah ini kita tidak pentingan. Dan insya Allah yang akan menggantikan kita ini. Di sana juga ada orang-orang yang menjual kue dan sebagainya. Ketika acara-acara yang semacam ini yang tersambung di kufar atau yang lainnya mereka tolak. Insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lain. Karena yang memberikan kita rezeki pada hari itu sama. Besok juga yang memberikan rezeki kita ya Allah juga. Begitu insya Allah. Yang penting kita berupaya untuk memegang hak Allah, menjaga hak Allah. Kalau tidak hari ini Allah ganti, mungkin sepekan yang lain akan Allah ganti. Yakin saja. Yakin. Allah Ta'ala bisawab. Baik, kita cukupkan mungkin karena waktu kita juga terbatas. Subhanallah wa bihamdika.